Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae. Pada kali ini edisi pelajaran ilmu tajwid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang telah Allah persembahkan kepada kita. Kemudian sholawat dan salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kali ini dan mungkin sampai beberapa edisi ke depan saya akan menemani Anda pada pelajaran ilmu tajwid. Sebagian kita mungkin sudah memahami, mengetahui apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran dengan benar, cara membaca Al-Quran dengan baik. Dan dalam kajian atau materi ilmu tajwid begitu banyak. Salah satunya adalah makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf. Bahkan makhorijul huruf dan sifat-sifat huruf ini merupakan sebuah pelajaran dasar, materi pertama dalam pelajaran ilmu tajwid. Sebelum nanti lebih jauh di dalam ilmu tajwid kita akan pelajari tentang, katakanlah misalnya nun sukun, nun mati, dan tanwin yang akan melahirkan hukum bacaan izhar, ikhfa, kemudian idgham, iqlab. Lalu nanti dalam pelajaran ilmu tajwid kita akan pelajari tentang apa itu mad atau yang disebut dengan bacaan panjang. Ada mad tabi'i, mad far'i, dan lain-lain begitu banyak kajian yang terdapat dalam pelajaran ilmu tajwid. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu pentingnya ilmu tajwid, bahkan ada satu kaul menyebutnya malam yujawwidil Quran asim. Siapa orang yang tidak mempelajari membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, bahkan boleh jadi nanti akan berdosa. Saya kira mungkin saja benar, karena apa? Bacaan Al-Quran begitu penting. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi. Untuk pertemuan kali ini, perjumpaan kali ini, mungkin secara umum saya akan menyampaikan tentang apa itu yang disebut dengan makhorijul huruf, ya. Makhorijul huruf, ya. Makhorijul huruf ini sebenarnya kata khoroja, ya. Khoroja itu artinya keluar, ya. Khoroja itu artinya keluar, kemudian makhroj itu isi makan, tempat keluar. Kemudian kalau makhorijul huruf ini adalah tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Ini kata khoroja, ya. Kemudian makhraj, kemudian karena bentuk jamak, bentuk pluralnya, ini adalah makhorij, ya. Artinya tempat-tempat keluarnya, tempat keluarnya huruf, begitu, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, kembali kata-kata makhorijul huruf artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf-huruf Al-Quran, katakan yang kita lafalkan, yang kita sebut dengan huruf hijaiyah, yang berjumlah, ada yang menyebutnya 28 huruf, ada yang menyebutnya 29, ada yang menyebutnya 30. Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Kalau yang menyebutnya 28, ini artinya lam, alif, dan hamzah itu tidak dimasukkan. Ya sudah cukup diwakilkan saja, ya. Kemudian
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang makhorijul huruf ya, ini sangat dekat sekali. Kita ini punya alat ujar ya, dalam ilmu bahasa, dalam ilmu linguistik. Kita ini di mulut kita ini ada namanya alat ujar, alat yang bisa menghasilkan bunyi-bunyi, alat yang menghasilkan suara-suara, kan begitu ya. Nah, begitu pentingnya kita harus mempelajari namanya makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Bahkan nanti mungkin pada episode-episode yang akan datang kita akan bahas juga tentang sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf artinya sesuatu yang melekat, yang menempel dan ada pada setiap huruf. Dan setiap huruf mungkin memiliki beberapa sifat ya. Sebagaimana manusia juga kalau kita kaitkan juga memiliki beberapa sifat, kan begitu ya. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi, para pencinta Al-Quran ya. Jadi makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, sangat penting. Sebab apa kita harus mempelajari makhorijul huruf? Kalau kita sudah memahami, mengetahui bagaimana huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran itu keluar dari alat ujar kita dengan benar, maka artinya nanti ketika kita membaca Al-Quran, maka akan kita baca Al-Quran dengan benar. Nah, kalau seandainya kita tidak mengetahui makhorijul huruf, cara keluarnya huruf, dari mana keluar itu huruf, maka dimungkinkan bacaan yang kita baca di Al-Quran itu menjadi salah. Kita salah membaca Fatihah, salah membaca doa-doa, salah membaca zikir, begitu fatal ya. Taghayyurul lafzi, taghayyurul mana, berubah lafaz, berubah mana. Satu contoh misalnya, kata qala yaqulu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul itu menggunakan qaf ya. Saya contohkan qul ya. Ini artinya perintah qul. Katakanlah ya. Tetapi nanti akan berubah maknanya ketika menggunakan huruf kaf. Qul misalnya dengan kata qul. Apa artinya? Ada kata akala, makanlah. Ini tentu saja memiliki arti yang sangat berbeda. Satu contoh lagi saya ingin buktikan, misalnya di dalam Al-Quran, la'allakum tashkurun, misalkan begitu ya. Tashkurun, bersyukur, dari kata syakara, shin ya. Shin, kemudian kaf dan ro. Syakara, syukur, berterima kasih. La'allakum tashkurun. Tetapi nanti kalau seandainya kita menggunakan huruf sin ya, yang kecil tanpa menggunakan titik, sakaro, la'allakum tashkurun, artinya apa? Supaya kamu mabuk. Ini artinya fatal sekali ya. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitu pentingnya kita untuk mempelajari yang namanya makhorijul huruf. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan secara umum saja ya. Nanti pada episode yang akan datang kita akan pelajari lebih detail lagi tentang bagian-bagian atau huruf-huruf yang keluar dari alat ujar kita, atau yang disebut dengan yang menghasilkan dari makhorijul huruf ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu secara umum ada lima ya. Ini bisa yang secara umum yang yang pertama disebut dengan al-jaub ya. Al-jaub ya. Al-jaub ini artinya rongga mulut atau rongga tenggorokan ya. Nanti akan ada suara-suara, huruf-huruf yang dihasilkan oleh rongga mulut atau rongga tenggorokan. Ini salah satu alat ujar yang nanti akan mengeluarkan huruf-huruf. Pertama adalah al-jaub atau rongga tenggorokan ya. Rongga mulut atau rongga tenggorokan ya, dan rongga tenggorokan maknanya. Kemudian yang kedua al-halaq ya. Al-halaq ya. Ini adalah tenggorokan, rongga tenggorokan. Ada rongga mulut, rongga tenggorokan secara umum ya. Kemudian ada yang hanya tenggorokan saja, ini al-halaq ya. Rongga tenggorokan.
Nanti ada beberapa huruf-huruf yang dihasilkan oleh rongga tenggorokan. Kemudian yang ketiga itu adalah al-lisan, ya. Al-lisan, al-lisan, lisan ini artinya lidah, ya. Dari al-lisan ini banyak sekali huruf-huruf yang dihasilkan nanti pada lisan, pada lidah, ya. Nanti kita akan pelajari pada episode yang akan datang. Nanti ada pada bagian pangkal lidah, nanti ada suara huruf-huruf yang dihasilkan oleh tengah lidah, ada yang dihasilkan oleh tepi lidah, bahkan ada yang huruf-huruf yang dilahirkan, disuarakan dari ujung lidah, ya. Sama juga demikian nanti di al-jaub, rongga tenggorokan, ada bagian pangkal, rongga mulut, rongga tenggorokan, ada bagian tengah, ada bagian atas atau bagian depan. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada episode yang akan datang. Ini secara umum saja saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Al-jaub, rongga mulut, rongga tenggorokan, al-halak, rongga tenggorokan, kemudian al-lisan, ini adalah lidah. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ya. Ini asyafatain. Asyafatain ini artinya bibir, ya, dua bibir. Asyafatain, ya. Ada beberapa huruf hijaiyah yang nanti diproduksi, dilahirkan, yang keluarnya tempat makhorijul hurufnya adalah dari bibir, ya, dari bibir. Dan yang keempat yaitu al-khaisum, ya. Yang kelima maksud saya ini adalah al-khaisum. Al-khaisum itu artinya rongga hidung, ya. Ada beberapa huruf yang dihasilkan oleh rongga hidung. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi, ya. Jadi makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Itu diantaranya rongga tenggorokan, kemudian juga tenggorokan, lalu lisan atau yang disebut dengan lidah, kemudian bibir, kemudian al-khaisum adalah rongga hidung. Yang harus kita pahami di sini bahwasanya setiap huruf itu hanya akan keluar dari satu tempat. Artinya tidak ada tempat yang sama, ada tempat makhorijul huruf yang sama yang melahirkan beberapa huruf. Tentu saja berbeda. Tetapi nanti ada pengecualian. Nanti pada episode akan datang kita akan bahas. Ada yang beberapa huruf yang tempat keluarnya berbeda, tetapi dia akan ketika nanti ini akan masuk ke dalam yang disebut dengan rongga hidung, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekedar pembuka saja pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tetap semangat, ya, untuk mempelajari Al-Qur'an, karena dengan kita hidup al-hayau fi biladil Qur'an nikmatun, orang yang hidup dalam naungan Al-Qur'an akan mendapatkan satu kenikmatan. Al-Qur'an yang kita pelajari, Al-Qur'an yang kita baca justru nanti akan menjadi penolong kita, akan menjadikan syafaat kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah apabila ada di antara kita yang masih belum terbebas dari buta aksara Al-Quran. Terus belajar, ya. Kemudian sambil seraya ilmu tajwidnya juga dipelajari, karena ilmu tajwid, ya, ini penting. Warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dalam arti kata, bacalah Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, ya. Yang ilmu tajwid itu salah satu pelajaran dasarnya adalah makhorijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Di tempat-tempat keluarnya huruf nanti akan dihasilkan oleh alat-alat ujar lah yang disebut dengan tadi saya sampaikan ada 5 kelompok besar, yaitu al-jaub, al-halak, al-lisan, as-syafatain, dan al-khaisum. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada kesempatan kali ini cukup di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Kita akan masih terus mempelajari tentang makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, yaitu yang dimaksudkan adalah huruf hijaiyah. Apabila nanti sudah tuntas selesai akan materi tentang makhorijul huruf, nanti akan kita lanjutkan dengan sifat-sifat huruf. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan ini Allah meridhoinya, dan mudah-mudahan
Allah tetap berikan kesehatan kepada kita, Allah terus berikan hidayah, petunjuk kepada kita, agar kita senantiasa bisa melihat sesuatu yang benar itu benar, dan bisa melaksanakan kebenaran itu. Kemudian Allah perlihatkan kepada kita sesuatu yang salah itu salah, dan kita bisa menghindarinya dari kesalahan itu. Sekian dan demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.